ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فالتقطه ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Beragam kisah kaum terdahulu yang dimusnahkan Allah Azza wa Jalla sejatinya dapat menjadi pelajaran bagi umat yang datang kemudian. Untaian wahyu dalam Al-Quran telah banyak melukiskan pembangkangan dan kedurhakaan yang dilakukan manusia di masa lalu, yang seakan mengundang azab Sang Maha Kuasa di antara luas rahmatnya yang tidak terhingga. Pelajaran, rayuan, janji kehidupan abadi yang penuh kenikmatan, peringatan serta ancaman, semata-mata hanya untuk membuat hambanya kembali tertunduk dan kembali menambatkan hatinya serta berserah diri hanya kepada satu-satunya Tuhan, Allah Sang Maha Pencipta. Namun nyatanya di balik kelemahan manusia, kecerdasan akal kadang mampu membutakan pikiran dan kalbu akan jati diri seorang hamba. Ketika kecerdasan tidak disandingkan dengan iman, maka kesombongan akan menolak setiap kebenaran. Saat kecintaan akan kemewahan dan kesenangan kehidupan dunia menjadi tujuan, tak ayal akan menjadi awal dari kebinasaan. Inilah secari kisah Haman, sang menteri segala urusan Raja Fir'aun, yang ditenggelamkan di laut bersama dengan bala tentara pembangkang. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. Dikisahkan dalam kitab Qisosul Anbiya karya Ibnu Katsir, sekembalinya dari pelarian setelah bertahun-tahun bersembunyi dari ancaman tentara Fir'aun, Nabiullah Musa alaihissalam mengemban misi suci dari Allah Azza wa Jalla untuk mengajak Fir'aun dan para pembesar kerajaan kembali kepada ketauhidan dengan hanya menyembah Allah semata. Nabi Musa dan Harun diperintahkan bersikap lemah lembut dalam menyampaikan risalah guna menghentikan kekejaman Fir'aun. Dengan harapan Fir'aun kembali sadar dan takut akan kekuasaan Allah sebenar-benarnya Tuhan, menghadaplah Nabi Musa kepada Fir'aun. Di hadapan Fir'aun, Musa menunjukkan sebagai mukjizat yang diberikan Allah, namun Fir'aun membantah mukjizat tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa yang dilakukan Musa hanyalah sihir belaka. Musa kemudian berkata kepada Fir'aun, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata." Firaun hanya tertawa ketika Musa mengajaknya ke jalan Allah.
Dia justru malah merendahkan Musa dan Harun. Kesombongan Fir'aun menjadi tabir yang menutupi hatinya untuk menerima kebenaran. Kemudian Fir'aun malah menantang Musa guna membuktikan siapa yang lebih berkuasa, Fir'aun atau Tuhannya Musa. Fir'aun meminta Musa untuk membuktikan mukjizat yang ditunjukkannya, kebenaran ataukah hanya sihir belaka. Disinilah Haman, sang kepala kerajaan, sekaligus penasehat kerajaan memainkan perannya. Fir'aun meminta kepada Haman untuk mengumpulkan semua pesihir-pesihir yang tangguh untuk mengalahkan Musa. Hingga tiba di suatu hari raya, dikumpulkanlah orang-orang untuk melihat pertandingan antara kebenaran yang dibawa Musa dan para tukang sihir di bawah perintah Fir'aun. Fir'aun menjanjikan hadiah yang sangat banyak serta kedudukan yang tinggi jika tukang sihir mampu mengalahkan Musa. Kemudian para tukang sihir mulai memperlihatkan tipu daya sihir mereka. Dilemparkanlah tokat-tokat yang dibawa para tukang sihir, hingga secara kasat mata tokat tersebut meliuk-liuk seperti ular. Tertawalah Fir'aun dan para pembesarnya, termasuk juga Haman, karena merasa bangga telah dapat melakukan seperti yang telah diperbuat Musa. Namun begitu tiba giliran Nabi Musa, ia lemparkan tongkatnya, dan dengan kuasa Allah, tongkat tersebut menjadi ular besar yang sebenarnya, hingga memakan semua kepalsuan yang dibawa para tukang sihir. Fir'aun merasa terpukul karena kekalahannya. Lebih merasa terhina lagi setelah para tukang sihir tersebut mengakui kesalahan Nabi Musa dan serta-merta beriman kepada Nabiullah Musa. Kerajaan Fir'aun yang sebelumnya berdiri kokoh dengan kesombongan atas sikap diktator sang raja, seketika itu seakan runtuh karena berhasil dikalahkan seorang pria yang sebelumnya dianggap rendah. Fir'aun murka usai dikalahkan seorang anak muda yang nyatanya berasal dari kaum yang selama ini hanya dijadikan budak. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. Bukannya beriman karena telah melihat mukjizat yang dibawa Nabi Musa merupakan kebenaran yang hakiki dari Allah Sang Maha Pencipta, Fir'aun dan para pembesar kerajaan malah berlaku sombong dan mendustakan keduanya. Dengan perasaan penuh emosional, sang raja yang dikenal memiliki tabiat pemarah tersebut geram, kemudian mengusir semua menteri dan para penasehat kerajaan dari singgasananya. Para petinggi kerajaan jelas merasa takut melihat keadaan rajanya yang sedang dirundung amarah. Fir'aun merenung, memikirkan kekalahannya. Namun amarahnya tidak kunjung reda. Ia kemudian memanggil semua pejabat kerajaan untuk kembali menemuinya. Ketika semua pembesar telah berkumpul, Fir'aun tiba-tiba bertanya pada Perdana Menterinya, "Hai Haman, apakah aku ini seorang pendusta?" teriak Fir'aun. Di kerajaan Fir'aun, Haman sendiri menempati beberapa posisi penting, di antaranya sebagai kepala istana, pengatur dan pengendali proyek infrastruktur, panglima perang, pengendali stabilitas keamanan, penasehat Fir'aun, serta pengontrol ucapan para pengkritik kerajaan. Haman, pengikut setia Fir'aun pun langsung bertekuk lutut, kemudian menyahut, "Siapa yang berani menuduh baginda Fir'aun sebagai pembohong?" ujarnya membela. Fir'aun pun berkata, "Bukankah Musa mengatakan bahwa ada Tuhan di surga?" ujar Fir'aun geram. "Musa telah berdusta," sahut Haman, karena tidak ingin tuannya marah. Namun Fir'aun tidak puas dengan jawaban Haman. Ia pun memalingkan wajahnya. "Aku tahu Musa itu hanyalah tukang sihir yang berdusta," ujar Fir'aun. Sebenarnya hati Fir'aun mulai luluh di bawah pengaruh istrinya yang soleha, Asyah. Namun Haman kembali membisikkan kata-kata manis kepada Fir'aun untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa Fir'aun adalah seorang titisan Dewa Ra,
dewa matahari yang patut disembah, sekaligus dewa pemilik aliran sungai Nil. Haman selalu memuji tindak tanduk lelaku Fir'aun baik dan buruknya. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Firaun kembali memandang Haman dengan ide tipu daya yang lain dan berkata, "Hai pembesarku, akulah Tuhan kalian. Bersama Haman, bangunlah untukku sebuah menara yang menjulang tinggi, supaya aku sampai hingga pintu-pintu langit. Aku ingin melihat Tuhan Musa, dan aku tahu bahwa Musa itu seorang pendusta." Hati Firaun benar-benar tertutup. Dia terhalang menuju jalan yang lurus. Para pembesar pun tidak dapat menolak perintah sang raja. Kemudian Haman segera memerintahkan para pembesar lainnya untuk memenuhi keinginan Firaun. Namun itu hanyalah sifat munafik dan kelicikan Haman. Haman sangat mengetahui bahwa mustahil membangun menara seperti yang diinginkan Firaun. Membangun menara hingga pintu langit merupakan perkara ajaib yang tak mampu dilakukan. Kendati demikian, Haman mengiyakan perintah Firaun agar sang raja tidak murka padanya. Kemudian Haman dengan kedudukannya memberikan pengaruh bagi keputusan raja. Ia dengan mulut manisnya berusaha memuja Firaun. Namun Paduka, untuk pertama kalinya saya merasa keberatan. Kendati Anda telah membangun menara yang menjulang tinggi, Anda tidak akan pernah menemukan siapapun di langit. Namun demikian, Haman tetap melaksanakan pembangunan menara yang diminta sang raja. Pembangunan menara sendiri melibatkan sekitar 50.000 pekerja dan ahli bangunan lainnya. Setelah pembangunan menara selesai, Fir'aun menembakkan panah dari puncak menara untuk mengalahkan Tuhan Musa. Fir'aun berbohong kepada Musa bahwa Tuhannya telah mati, dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali telah berlumuran darah. Itu hanyalah tipu daya Fir'aun, karena diam-diam ia telah mencelupkan anak panahnya ke dalam darah. Fir'aun pun kemudian menyebarkan teror di tengah masyarakat. Setiap orang yang berani melawannya dan menyembah selainnya, maka akan mendapat hukuman mati. Haman mengusulkan agar Fir'aun membunuh setiap pria dan menodai setiap wanita di antara para pengikut Musa. Terus-menerus berada di bawah kejaman Fir'aun, akhirnya Allah Sang Maha Penyayang menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Nabi Musa dan para pengikutnya diperintahkan pergi meninggalkan negeri untuk menyelamatkan diri. Namun Fir'aun, Haman, beserta bala tentaranya yang lain melakukan pengejaran, hingga mereka meninggalkan kehidupan mewah yang selama ini mereka dapatkan di dalam istana. Pada saat terjadi pengejaran, Nabi Musa dan para pengikutnya seakan merasa putus asa karena terbentang lautan luas di depannya, hingga mereka merasa tidak ada lagi jalan untuk meloloskan diri dari pengejaran Fir'aun. Namun Allah dengan kemahakuasaannya lagi-lagi menunjukkan kebesarannya. Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkatnya ke dalam air laut. Dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba laut terbelah, membentuk jalan yang luas untuk dilalui Nabi Musa dan para pengikutnya. Fir'aun terus melakukan pengejaran, hingga mereka tiba di jalan di tengah laut, yang hampir-hampir dapat menyusul Nabi Musa dan para pengikutnya. Setelah Nabi Musa berhasil menyeberangi lautan, Allah kemudian memerintahkan air laut kembali menyatu seperti sebelumnya. Sementara Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya yang masih berada dalam perjalanan di tengah laut, ditenggelamkan seluruhnya.
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Azza wa Jalla kemudian menyelamatkan jasad Fir'aun yang telah mati untuk menjadi pelajaran manusia yang datang kemudian. Selayaknya sebagai hamba untuk tunduk dan patuh kepada Allah Sang Maha Pencipta. Serta tidak sepatutnya mereka berlaku sombong dan durhaka terhadap perintahnya. Sejatinya kekuasaan, kecerdasan, dan segala kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada manusia sebagai hamba merupakan pemberian Allah sebagai sarana untuk lebih mensyukuri karunia-Nya. Namun bila kenikmatan yang didapatkan di dunia nyatanya digunakan untuk berlaku sewenang-wenang dan berbuat kezoliman, niscaya Allah akan menimpakan azab yang menghinakan di dunia, terlebih azab yang lebih pedih di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab.